Ya, mari kita mulai. Di kegiatan kita hari ini, sahabat, kita mau cek unit yang selalu overhead ya. Jadi unit ini selalu panas, air radiatornya selalu panas, overhead, sampai ke 9 ya, 9 atau 10 ya, 10 garis. Jadi kalau di CAT itu, sahabat, dia indikator panasnya itu memakai garis-garis sebanyak 11 garis ya, sahabat ya. Jadi normalnya temperatur panas itu naiknya itu di angka di garis 6 ataupun 7 ya, sahabat ya. Jadi kalau sudah 7 itu 6 atau 7 itu di normalnya ya, normalnya 6 7. Sementara kalau sudah di garis 8 sampai dengan 11 itu tandanya itu artinya unitnya overhead ya, sahabat ya, sangat panas. Jadi tidak boleh panas itu mencapai 9 garis ataupun lebih dari 9 garis ya, sahabat ya. Karena kalau sudah dia 8 sampai 11 sudah overhead ya. Itu sudah overhead. Jadi kalau bisa seharusnya itu cukup mainnya di 6 atau 7 garis ya, sahabat ya. Itu normalnya. Jadi karena unit ini mengalami overhead ataupun panas radiator tinggi, di sini kita lakukan pemeriksaan. Yang mana metode pemeriksaan ini kita lakukan secara bertahap-tahap ya, sahabat. Karena kenapa kita lakukan secara bertahap? Karena penyebab panas radiator ini sendiri banyak ya, sahabat ya. Ada misalnya salah satunya radiator tersumbat, ataupun kipasnya sendiri juga, water pumpnya ya, sahabat ya, ataupun justru packing seperti ini ya bocor ya, packing exhaust misalnya bocor. Jadi ini juga salah satu penyebab mesin panas. Jadi di sini tuh sudah terlihat bocor karena di sini menghitam. Nanti ini kita akan ganti ya packingnya. Kemudian nanti kita akan cek kompresi ring piston yang bocor melalui packing decksel. Jadi untuk metode pemeriksaan kebocoran kompres melalui packing decksel ini, sahabat, kita punya metode sendiri, yaitu ada special tool water pump yang sudah memang dimodifikasi. Nah, di sini kami sudah menyediakan 2 water pump. Yang mana water pump yang ini, apabila nanti water pump yang sedang terpasang di unit umpamanya rusak, jadi kita sudah menyediakan penggantinya ya, sahabat ya. Sementara water pump yang ini kita desain ataupun kita rubah dia sebagai alat untuk melihat kebocoran kompresi melalui packing decksel. Jadi karena sistem water pump ini, cara kerja water pump ini ataupun sistemnya dia terhubung langsung dengan gear timing ya, sahabat ya. Karena di sini model water pumpnya itu terhubung langsung dengan gear timing. Jadi artinya tidak seperti water pump pada umumnya ya, yang ditarik pakai belting misalnya ya, ditarik menggunakan belting lalu terhubung ke kipas radiator ya. Nah, jadi water pumpnya ditarik pakai belting, terhubung dengan kipas, kemudian berputar sehingga menyedot air. Nah, kemudian air itu dibuat bersirkulasi ya, disirkulasikan. Jadi kalau untuk metode melihat kebocoran kompresi ring piston melalui packing decksel yang model water pump pakai belting, cukup kita buka beltingnya saja, sahabat. Beltingnya kita buka, kemudian kita hidupkan unitnya. Jadi air tidak bekerja, tidak bersirkulasi. Kemudian hose radiator nanti yang atas kita cabut. Kemudian kita start engine-nya, hidupkan. Apabila di situ ada gejolak air ataupun semacam buih, ataupun ada ledakan-ledakan kecil ya di air itu, nah itu tandanya ada kebocoran di packing decksel ya, sahabat ya. Namun karena kita di sini memakai water pump yang model gear seperti ini, jadi terpaksa memang kita harus
rombak dia ya. Water pump ini kita buat khusus untuk memeriksa kebocoran packing decksel. Jadi water pump ini sahabat, di sini gearnya tetap masih ada. Jadi dia tetap terhubung dengan gear timing. Tetapi di dalam sini ada kipas di sini atau inflare ya, di dalam sini kita sudah potong. Jadi andai pun ini si water pump ini gearnya ini berputar, diputar karena dia terhubung langsung dengan gear timing. Jadi si kipas ini juga di dalam ikut berputar, tapi dia kipasnya kita sudah potong, jadi tidak akan membuat gejolak air ya, ataupun tidak akan membuat air itu berputar ya sahabat ya. Jadi ini kita sudah siapkan alatnya. Baik, nanti water pump lamanya akan kita buka dulu, kemudian kita pasang special tool ya, water pump special tool ini ya sahabat ya. Oke, saksikan terus video ini, jangan di skip agar bisa mengambil manfaatnya. Juga jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, tekan tanda loncengnya supaya sahabat mendapatkan notifikasi dari setiap video terbaru dari kami. Kemudian like, share, dan juga komen ya sahabat. Oke, sekarang kita mau buka water pump yang ini dulu ya sahabat ya, untuk kita pasang nanti water pump special tool kita. Oke, lanjut. Baik, sekarang kita mula-mula buka kipas dulu ya sahabat ya. Siapa ini? Bang Heri ini. Coba senyum dulu, lihat dulu ya. Bang Heri buka kipas dulu. Ya, kita di sini untuk buka water pump sahabat, kita buka kipas ya. Kenapa kita buka kipas? Padahal hanya perlu kita tujuannya kita hanya membuka water pump ya. Tapi kita kenapa buka kipas? Karena di sini ada satu baut water pump itu yang jika dibuka sangkut dengan ini ya, poli ini ya, poli kipas ini ya sahabat ya. Ada satu baut water pump yang jika dibuka dia sangkut ke poli kipas ya sahabat ya. Oleh karena itu kita harus buka kipasnya. Jadi agak repot juga ya sebenarnya. Hanya buka water pump tapi kemudian kita harus bongkar-bongkar yang lain ya sahabat ya. Tapi memang sudah desainnya begitu. Ya apa boleh buat ya sahabat ya. Tapi ada juga sudah beberapa unit yang sudah saya rombak ya kepala bautnya ya. Maksudnya dirombak itu kepala bautnya kita hilangkan seperempat dari segi bulatnya itu ya. Seperempat kita gerenda dengan cara digerenda. Jadi karena sudah kita gerenda kepala bautnya itu seperempat, kita hilangkan. Untuk membuka water pump tidak perlu lagi membuka kipasnya sahabat ya. Tapi unit yang ini karena dia kepala bautnya belum kita gerenda, jadi terpaksa kita buka kipas dulu ya sahabat ya. Nah, di sini sudah terbuka ya, kipasnya sudah terbuka, polinya juga sudah terbuka. Baik, karena sudah terbuka, langsung aja kita ke water pump ya sahabat ya. Langsung kita buka water pumpnya. Nah, di situ sudah terlihat airnya mengalir ya sahabat ya, karena sudah kita buka hose radiatornya. Tapi karena unit ini baru saja berhenti, artinya tadi unit ini operasi masih panas ya sahabat ya. Nanti akan kita tunggu dingin dulu ya. Nah, sebentar kita tunggu dingin dulu, baru kemudian kita langsung lakukan pembongkaran water pump. Baik, setelah kita tunggu sebentar tadi, tunggu beberapa menit, kemudian sudah agak dingin ya sahabat ya. Langsung aja kita lanjutkan buka water pumpnya. Jadi penyebab air radiator panas itu sahabat, ada 4 penyebab yang paling umum ya sahabat ya. Jadi 4 penyebab yang paling umum ini antara lain yaitu radiator, kipas radiator, water pump, dan packing decksel ya sahabat. Nah, yang 4 komponen ini sangat umum ya sahabat ya, penyebab panas mesin itu. Yang paling umum ya sahabat ya, tapi tidak tertutup kemungkinan ada hal-hal lain yang menyebabkan panas mesin terjadi. Antara lain misalnya adanya kebocoran ya sahabat ya, adanya kebocoran
entah itu di hose radiatornya sendiri ataupun di bagian-bagian yang berkaitan dengan airnya, sahabat. Jadi kebocoran air itu pun bisa juga mengakibatkan panas ya, sahabat ya, karena air selalu berkurang ya. Akibat kebocoran air selalu berkurang, kemudian jika airnya berkurang, otomatis volume air yang di dalam radiator semakin sedikit, sehingga mempercepat panas ya, sahabat ya. Jadi sebenarnya ada banyak sekali penyebab air radiator panas, sahabat ya, ataupun penyebab engine overhead ya. Dari hal kecil juga sampai ke yang besar ya, sahabat. Seperti misalnya hal-hal kecil yang menyebabkan panas, bisa juga kebocoran dari muffler ataupun kebocoran dari exhaustnya sendiri, sahabat ya. Jadi karena ruangan mesin ini sangat tertutup, jadi apabila ada kebocoran di bagian exhaust manifold ataupun di bagian muffler, menyebabkan ruangan panas ya, sahabat ya. Karena ruangan panas, jadi otomatis juga mempercepat panasnya air radiator ya, sahabat ya. Oke, angkat. Nah, sudah terbuka ya, sobat. Water pumpnya sudah terbuka. Nah, tapi memang sangat panas ya, hati-hati ya. Ya, panas-panas pisang goreng ya, sahabat ya. Tapi bedanya di sini besi yang panasnya. Kalau pisang goreng sih masih enak ya, sahabat ya. Ini masalahnya besi nggak bisa dimakan ya, ya. Oke, pasang yang special tool kita. Nah, di sini nanti kita akan pelajari apa sih di dalamnya ini ada kerusakan kah atau memang sama sekali tidak ada kerusakan. Jadi kita nanti akan periksa ya. Nanti di sini kita pasang yang special tool dulu ya. Nah, yang ini special tool tetap pakai packing supaya airnya nggak bocor. Mana packingnya? Yang tadi? Oke, langsung aja pasang. Nah, ini kita pasang water pump special tool ya, sahabat ya. Jadi ini gunanya kita mau melihat kebocoran packing decksel ya, kebocoran kompresi dari ruang piston melalui packing decksel ya, sahabat ya. Jadi jika nanti kita melihat ada kebocoran packing decksel melalui hose radiator yang atas ini, nanti kita akan cek dari situ. Nah, kemudian nanti kita simpulkan penyebab panas yang sebenarnya ya, sahabat ya. Nah, di sini water pump special toolnya sudah terpasang ya, sahabat ya. Kemudian juga hose radiatornya sudah kita pasang, artinya sudah lengkap ya, kecuali kipas ya. Kipas tidak perlu kita pasang, yang perlu dipasang hanya water pump. Maksudnya water pump yang special tool ya, sahabat ya. Kemudian hose radiator juga sudah kita isi airnya ya. Kita isi air radiator. Nah, air radiator sudah kita isi sampai ini rata di permukaan ya, sampai airnya rata di permukaan seperti ini. Nah, jika sudah rata seperti ini, baru nanti kemudian kita hidupkan mesinnya ya. Kita hidupkan mesinnya.
Lalu nanti jika ada kebocoran kompresi ring piston melewati packing dexel, nanti di sini akan terlihat gejolak air ya, seperti buih-buih ataupun yang seperti ledakan-ledakan kecil ya yang timbul dari situ ya. Baik, karena ini sudah lengkap persyaratan metodenya, sekarang hidupkan mesinnya. Jangan jauh. Oke, start. Nah, di sini mesinnya sudah hidup ya, sahabat ya. Kemudian mesinnya di sini sudah hidup. Kita lihat di sini airnya tidak ada gelembung-gelembung udaranya ya, sahabat ya. Tidak ada gelembung-gelembung udara maupun ledakan-ledakan kecil yang terjadi di air radiator ya, sahabat ya. Maksudnya di air yang arah ke radiator ya, sahabat. Dan kami di sini kita lihat airnya cukup tenang. Ya, walaupun getaran yang diakibatkan getaran mesin ya, sahabat ya, bukan buih-buih ataupun gelembung-gelembung udara ya. Oke, cukup, matikan. Nah, di sini kita sudah uji dia. Artinya uji apakah packing dexelnya bocor atau tidak. Nah, di sini kita sudah membuktikannya melalui air radiator balik ini ya, sahabat ya. Tadi kita sudah start engine, hidup mesinnya, kita hidupkan. Kemudian di sini tidak ada terlihat gelembung-gelembung udara ya, ataupun ledakan-ledakan kecil yang ditimbulkan yang diakibatkan kompresi ring piston, kebocoran kompresi ring piston melalui packing dexel ya, sahabat ya. Itu artinya karena tidak ada gelembung udara di sini yang terlihat di sini, itu artinya packing dexelnya masih oke ya, sahabat ya. Masih bagus, baik. Di sini karena packing dexelnya sudah kita cek dan bagus. Kemudian kita cari penyebab panas lainnya ya, sahabat ya. Kita coba nanti periksa water pump yang lama. Jika ada kerusakan di situ nanti kita langsung ganti dengan yang cadangan kita. Kemudian nanti radiatornya kita periksa juga, hose radiatornya apakah ada terjadi kerusakan di dalam hose radiator itu seperti gelembung ya, sahabat ya. Misalnya ada terjadi koyak ya, kulit radiator bagian dalamnya terjadi koyak, itu juga hal yang mungkin terjadi ya, sahabat ya. Juga nanti kita akan periksa kemungkinan lainnya yang menyebabkan air radiator panas ataupun overhead ya, ataupun engine overhead ya, sahabat ya. Baik. Nah, di sini kita akan pertama-tama melakukan pemeriksaan di water pump yang lama ya, sahabat ya. Kita akan melakukan pemeriksaan di water pump yang lama. Kita akan buka dia apa sih penyebab water pump ini ataupun panas radiator ini terjadi, apakah di water pumpnya ini sendiri ataupun di tempat di komponen yang lainnya, sahabat ya. Coba ini buka, ini baut 3 ini. Oke, kita lihat dalamnya apakah yang terjadi di dalam, apakah baik-baik saja atau justru memang ada kerusakan ya di dalamnya. Diketok aja, diketok pakai obeng. Nah, ketoknya dia karena di sini ada packing sengnya ya, jadi ketoknya itu cari yang ada lebihnya seperti ini ya, misalnya. Nah, coba sini ketok nih, ini dipegang. Di situ ada packingnya ya, packing tipis atau seng ya, seng tipis ya, pelan-pelan aja. Oke, sudah langsung terbuka. Oke, kita lihat dulu apa yang terjadi di sini. Di sini sudah ini ya, kropos ya, sahabat ya. Di dalamnya sudah kropos ya. Kemudian kipasnya, kita lihat kipasnya. Ini sepertinya kipasnya jaraknya sangat jauh ya dengan permukaan ini ya, sahabatnya. Kipasnya sangat jauh. Kalau kita bandingkan dengan yang ini, coba yang ini dibuka.
Coba yang satunya dibuka, kita lihat perbandingannya, karena ini water pumpnya ini kan dua merek ya sahabat ya. Sedangkan yang ini warnanya kuning dan ini warnanya hitam ya sahabat ya. Kita coba bandingkan dengan yang warna kuning. Apakah memang inflare-nya ini, kipasnya ini jaraknya seperti ini ya, jauh seperti ini ya. Kita akan pelajari terus apa sih penyebab panas engine ini ya. Hati-hati bautnya jatuh. Oke, cari salah pelan. Oke, langsung dibuka. Wah, kayak buka durian ya. Oke, di sini kita lihat di sini sih hampir sama ya, sudah tampak ada keropos ya di permukaan ini ya sahabat ya. Oke, sedangkan di jarak kipasnya ini kelihatannya lebih ini ya, lebih dekat ya. Nah, jaraknya lebih dekat nih sepertinya ya. Karena ini jaraknya sepertinya lebih dekat, kemungkinan water pump yang ini daya sedotnya ya, daya hisapnya mungkin ini lebih besar ya ketimbang yang jaraknya jauh seperti ini ya sahabat ya. Ini kan tampak terlihat jauh. Ini yang tampak terlihat jauh ini bisa jadi ini daya hisapnya ini nggak begitu kuat ya sahabat ya. Oke, baik, kita pasang yang ini aja ya. Nah, sementara yang bawaan unit kita istirahatkan dulu ya. Mungkin dia sudah lelah ya. Sudah lelah ya. Mungkin dia sudah lelah ya. Operatornya pun sudah lelah ya. Oke, kita pasang yang ini aja, kasih silikon sedikit dulu. Ini disatukan kembali, kasih silikon. Ini juga disatukan kembali, kasih silikon, kemudian nanti kita pasang. Oke, baik. Jangan lupa dukung terus video ini dengan cara subscribe, like, dan komen, karena itu gratis ya sahabat ya. Ya kan. Oke, lanjutkan. Water pump special toolnya sudah kita cabut ya sahabat ya, karena kita memang sudah selesai pemeriksaan ataupun sudah kita lakukan metode pemeriksaan dengan cara memasang water pump special tool ya. Karena sudah selesai water pump special toolnya pun kita sudah cabut, kemudian kita akan pasang dengan water pump yang cadangan kita, yang kita punya ya sahabat ya. Oke, lanjutkan pasang. Ya, ada satu komponen lagi sahabat yang saya lupa sebutkan ya. Coba digeser sedikit sepatunya. Nah, di sini engine ini sahabat sudah tidak memakai termostat lagi ya. Jadi termostatnya sudah tidak dipakai lagi ya. Tapi kemudian ini mesin sepertinya sudah ditutup ya bypassnya ya. Memang unit ini sudah tidak pakai termostat lagi, tapi bypassnya sudah ditutup ya, artinya sudah di bypass lagi. Jadi syaratnya sahabat, jika sahabat ingin membuka atau tidak lagi menggunakan termostat, karena termostat misalnya sudah rusak ya termostatnya, kemudian kita tidak lagi gunakan dia, boleh-boleh aja sahabat ya, tapi kita harus bypass dia, artinya lubang bypassnya harus kita sumbat. Terserah sumbatannya, misalnya pakai kayu yang keras tentunya ya, agar tidak mudah lepas sumbatannya, atau juga bisa ditempatkan dari bahan besi misalnya ya, atau aluminium ya, ditempatkan yang sesuai diameter lubangnya. Sudah terpasang water pumpnya ya, sudah terpasang water pumpnya. Dan sekarang pemasangan kipas.
Dan di sini nanti kita akan kasih busa ya sahabat ya, di celah-celah seperti ini seharusnya memang ada busanya ya. Nanti kita akan pasang busa-busa supaya tujuan busa ini diselipkan di sini supaya anginnya lebih fokus dari dalam sini ya sahabat ya, dari depan sini. Jadi kalau ini nanti ada celah seperti ini, bisa jadi angin yang ditarik sama kipas ini bisa jadi datangnya dari sini ya. Jika datangnya angin dari sini, itu artinya tidak bekerja sesuai yang diinginkan ya. Karena seharusnya angin itu masuknya melalui depan sini. Tujuan angin masuk melalui depan sini itu untuk mendinginkan si radiator, juga si ini ya, oil cooler ini ya. Jadi di sini harus disumbat supaya fokus angin datangnya dari depan. Itu kipas beltingnya nyangkut di situ. Coba sebentar. Atau colok dulu nih dari bawah. Rapikan di situ. Nah, ini masukkan segini lagi. Dari bawah masukkan ya. Ya, karena dari sini kan nggak bisa nyangkut ya. Jadi tujuannya busa ini sahabat menutupi celah-celah ini supaya angin itu fokus datangnya dari depan ya, dari arah radiator dan dari arah oil cooler. Tujuannya untuk mendinginkannya. Oke, sudah lengkap. Nanti di bawah juga ada celah seperti ini. Tadi sudah saya periksa tidak ada busa seperti ini, nanti akan kita pasang ya. Packing edgesnya sudah patah ya, patah ujung-ujung ya Gi ya. Iya. Ujung patah, jadi ini menyebabkan bocor. Di asap panas itu masuk ke ruangan mesin ya. Asap panas ataupun asap hitam masuk ke ruangan mesin, sehingga ruangan mesin itu menjadi hitam juga panas. Jadi itu juga salah satu penyebab panasnya sahabat ya. Atau nanti kita periksa apakah ada kebocoran muffler di sini ya, atau ada muffler yang bolong dari bawah sini. Kita akan periksa juga. Ini seperti ini ya. Buka packing edgesnya cukup dan begini aja ya, singkat aja, kita curi aja ya. Oke. Salam tuh, iya.